sebelum kita berangkat umrah ke sana, ada kesempatan yang diberikan Allah supaya dapat pahala haji dan umrah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan salat sunat isyraq, pakai qaf. Tapi kalau pakai kaf, isyraq, namanya salat syirik. Nauzubillah. Salat sunat isyraq, waktunya syuruk, terbit matahari, salat sunatnya isyraq. Lalu kemudian kita pun melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak boleh ada orang maju nyelonong jadi imam kalau tidak dipersilakan oleh imam ratib. Imam ratib adalah imam yang diangkat oleh ulil amri. Seperti di Masjidil Haram ada namanya Syekh Abdurrahman Sudes, ada Syekh Dr. Su'ud Asyuraim, ada Syekh Mu'aikli, ada Syekh Bandar Balilah. Di Madinah Al-Munawwarah ada Syekh Huzaifi. Ini diangkat oleh ulil amri. Jadi ulil amri berkewajiban mengangkat imam-imam ratib. Nabi Muhammad SAW jadi imam. Sahabat Abu Bakar Siddiq jadi imam. Umar bin Khattab sekaligus jadi imam. Tapi ketika Umar bin Khattab merasa tidak mampu pada sholat tarawih, beliau mengangkat imam. Itulah dia bernama Ubay bin Ka'ab pada sholat tarawih. Jadi tadi kalau ditanya kenapa tadi subuh bisa Ustadz Somad maju, itu karena dipersilakan maju. Ustadz Somad maju ke depan. Jadi bukan saya ujuk-ujuk tiba-tiba dong. Enggak boleh, siapapun yang hadir. Maka ketika saya diminta tadi mau maju jadi imam, Ustaz Somad silakan maju. Kata saya khawatir, takutnya ada perbedaan dengan jamaah. Saya tidak mau kehadiran saya merusak ukhuwah Islamiyah yang ada di jamaah. Soalnya di beberapa tempat di Pekanbaru, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara itu tidak sama. Walaupun sama-sama sholat subuh, tapi ada perbedaan. Kadang di satu masjid itu bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena memakai mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Mudah cara ngingatnya, paling tua Hanafi, paling kecil Hambali, yang tengah itu adalah Maliki dan Syafi'i. Kalau bismillahnya jahar, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mazhab Maliki enggak pakai bismillah sama sekali, karena Al-Fatihahnya diawali dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nomor 1. Makanya Al-Quran yang cetakan Maroko itu nomor angka 1-nya bukan pada akhir bismillah, tapi pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi saya kebetulan kuliah di Rabat, Maroko 2 tahun di Darul Hadis. Imam-imam di sana langsung saja alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Di tempat kita mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Sedangkan mereka memakai bacaan qiraat Warsh. Sedangkan kita mimnya panjang, membaca dengan bacaan qiraat Hafs. Tapi setelah pulang ke Pekanbaru Riau, saya tetap pakai mazhab Syafi'i dan tidak pakai qiraat Warsh. Tetap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Ustadz tidak pakai mazhab yang di Maroko itu? Sebab orang di Pekanbaru tidak semuanya paham ngerti mazhab. Saya khawatir dengan kedatangan saya itu nanti jamaah malah berbisik bertanya, itu imamnya siapa? Aliran sesat. Kehadiran kita menimbulkan gesekan di tengah jamaah, maka ini dapat merusak persatuan dan kesatuan, walaupun menurut mazhab benar masih dalam lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian setelah itu membaca ayat sholat terserah saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kebetulan ingat ayat tentang haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kebetulan ingat ayat tentang sedekah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kebetulan ingat ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Saya Pak Ustadz kalau selesai waladhdallin amin, ingatan saya fokus cuma satu. Apa dia? Qul huwallahu ahad. Ya udah baca itu aja. Ada seorang sahabat Nabi, dari mulai Isya sampai subuh, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, ayatnya nggak diganti-ganti, qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya ini ada sahabat kami, kenapa dia ayatnya qul huwallah terus? Kata Nabi SAW, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi malam itu dia sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Hadisnya ada dalam kitab Musnad, ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Inilah kitab hadis terbesar. Sebagian ulama mengatakan isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal. Hadisnya sahih, bisa dipegang, bisa dijadikan dalil bagi yang istiqomah mengamalkan qul huwallahu ahad. Mana tahu nanti tahajud bersama istri, imamnya makmumnya istri, imamnya suami, ayatnya nggak ganti-ganti, lalu makmum komplain, kenapa kita ini tahajud ayatnya nggak ganti-ganti? Maka bapak bisa jawab, sebenarnya saya banyak hafal ayat lain, tapi ini afdol utama, sama seperti menghatamkan Quran berkali-kali. Lalu kemudian setelah itu bangkit pada rakaat yang kedua, sami Allahu liman hamidah. Itu pendek dalnya, karena saya pernah juga sholat di beberapa masjid, dia baca panjang, sami Allahu liman hamidah. Pas ditelusuri ternyata nama istrinya Bu Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, karena memang setelah bangkit kita memuji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Segala puji bagimu ya Allah, memenuhi langit dan bumi, tidak ada lagi pujian yang layak, yang lebih hebat kecuali hanya milikmu ya Allah. Jadi manusia tidak gila dengan pujian-pujian, maka pujian hanya milik Allah. Nah, tentang masalah kunut, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang tidak berkunut yang paling tua dengan yang paling kecil, Hanafi dengan Hambali tidak berkunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, Hanafi, Hambali. Sedangkan yang dua di tengah ini berkunut, Maliki dengan Syafi'i, tapi ada perbedaan. Kalau Syafi'i kunutnya setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, Syafi'i. Sedangkan Maliki walaupun sama-sama berkunut, tapi kunutnya beda. Maliki kunutnya sebelum ruku, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum rukuk baca kunut, dan kunutnya semuanya sir, enggak berbunyi sama sekali. Namanya kunut silent, enggak ada suara. Setelah selesai baca kunut baru Allahu akbar. Sedangkan mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah, setengah berbunyi setengah sir. Yang berbunyi doa, yang sir sana. Sana pujian, yang dijaharkan maka dia menyebutnya doa. 5 Allahumma hdina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Setelah itu dia baca pujian kepada Allah, fa innaka taqdi wa la yaqda alai wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Baru ditutup dengan doa lagi dua, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.